Hai, kembali lagi ke Sounding. Oke, sekarang kita kedatangan seorang teman, seorang tamu bernama Gema. Namanya Gema. Gitu. Dia notabene adalah pasangan dari sahabat saya. Nah, seperti yang kalian tahu di Sounding kita akan mengangkat orang-orang luar biasa. Nggak bisa ya ngangkat kamu besar dia, nggak bisa langsung ulang-ulang. Kita akan mengangkat cerita mengenai orang-orang luar biasa yang berdampingan hidup dengan kami semua gitu ya. Dan ternyata di sekitar kita tuh memang banyak banget orang-orang dengan prinsip hidup, dengan cara berpikir yang luar biasa, yang sayang banget kalau nggak kita ajak untuk berbagi gitu, supaya teman-teman di rumah juga jadi lebih sensitif melihat bahwa setiap orang punya cerita. Nah, sekarang mengenai Mas Gema, pertama kali saya kenal Mas Gema itu dari istrinya pastinya. Kemudian satu hal yang menarik itu adalah dia punya prinsip hidup yang menurut saya patut saya acungi jempol gitu. Nah, tahun berapa waktu itu? Bisa? 2019 awal. 2019 awal ya? Tahun 2019 awal istrinya mengabari saya bahwa suaminya sudah tidak bekerja. Saya pikir dipecat karena jajannya banyak kan, secara gede gini kan ya. Yeah. Ternyata bukan. Ternyata dia keluar dari tempat kerjanya karena dia melangkah keluar dari zona ribawi gitu. Nah, yang mau saya angkat adalah kita tidak akan membahas satu agama tertentu ya. Kita tidak akan membahas agama tertentu, kita akan membahas keberanian macam apa yang dia punya sampai dia berani untuk keluar dari zona nyaman dan amannya dia dan memutuskan untuk ya sudah mempertaruhkan harta benda yang pernah dia punya demi satu kata itu. Ya, sekarang kita ngobrol sama Mas Gema. Oke, Mas Gem. Ayo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gem. Ya. Waktu lu resign, itu udah kerja berapa lama? Kalau yang terakhir itu udah 2 tahun ya. Cuma kalau di bidang yang ribawi itu sudah dari 2014. Jadi loncat-loncat. 2014 ke 2019, ya. Berarti sekitar 2014, 5 ya? 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya? 5 tahun, berarti itu boleh tahu nggak? Kita tanya jenis bidang usahanya waktu itu apa? Kantor jenis bidang usaha apa? Saya terakhir itu di lembaga pembiayaan untuk mikro ya. Lembaga pembiayaan, oke. Mikro. Di situ posisi terakhir sebagai apa? Di situ terakhir itu saya di area ya. Jadi saya itu menjabat sebagai boleh dikencengin dikit? business of portfolio. Jadi gunanya untuk monitor pencairan bisnis lah, pencairan dan penagihan. Oh, pinjaman-pinjaman gitu ya. Berarti ya. Jadi dia mendanai usaha-usaha mikro. Ya, betul. Gitu ya. Basically seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mengenai konsep riba ini sendiri, kenapa lu bisa terbersit untuk keluar dari sana, Gem? Jadi 2 tahun terakhir itu banyak proses lah ya. Jadi ada beberapa fase lah. Jadi ada fase di mana saya belum tahu apa itu yang namanya riba. Terus kemudian berjalannya waktu itu ada fase di mana saya udah tahu. Cuma masih pura-pura nggak tahu. Mengelak lah gitu. Artinya banyak pembenaran-pembenaran yang saya lakukan di situ. Yang pertama saya bekerja itu untuk ibadah, kemudian bekerja itu untuk menafkahi keluarga saya sendiri dan lain-lain. Itanya masih jadi banyak pembenaran. Menurut berarti kan menurut kepercayaannya Mas Gema sendiri bahwa riba itu adalah haram. Betul. Tapi karena lu melakukan itu untuk keluarga lu, Betul. untuk supaya mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan, itu menjadi halal gitu. Kebenaran lah itu. Itu banyak banget ya teman-teman ya, itu banyak banget terjadi di sekitar kita tuh banyak banget. Nah, ada nggak sih Gem momen kenapa sih lu bisa sampai mengambil langkah itu? Ada satu fase di mana saya sudah mengetahui bagaimana hukumnya itu di keyakinan saya ya. Oke. Jadi di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa memang segala bentuk riba itu adalah haram. Makanya setelah saya
gali terus kan tentang apa itu riba. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dengan persetujuan dengan istri juga. Istri, berarti istri waktu itu tahu ketika kamu mau keluar? Justru dia yang minta mensupport saya gitu. Oh, I see. Good now. Oke, terus selama 5 tahun kerja itu dari lo yang nggak tahu, yang gue mau tanya tuh setelah lo tahu dan dengan pembenaran itu, boleh tahu nggak hidup lo momen itu ketika lo sudah tahu kan sama lo belum tahu kan pasti berbeda ya? Nah itu boleh tahu nggak itu rasanya seperti apa? Atau ada hal-hal apa yang terjadi? Setelah saya mengetahuinya itu banyak mungkin saya bilang cobaan ya. Cobaan juga sih. Akhirnya ada signal-signal tertentu lah yang membuat saya itu ternyata bekerja di lembaga riba itu ada haram. Ya, contohnya adalah waktu, dari segi waktu saya agak kurang. Jadi nggak punya waktu buat keluarga maksudnya. Terus kemudian dari segi finansial itu memang ada ya, kalau kisaran sih agak besar ya, cuma nggak tercukupi lah. Tetap nggak tercukupi. Itu artinya memang setelah saya pelajari juga itu tidak ada keberkahan di dalamnya sebenarnya. Itu yang membuat lu jadi merasa bahwa kok kerjaan nggak habis, sekalinya punya gaji yang gitu aja. Betul, gitu ya. Betul. Oh, I see. Gitu ya, karena kan nggak gampang ya dengan kondisi ekonomi ya. Betul. Apalagi seorang pria yang terbiasa bekerja kantor, tiba-tiba dia jebret gitu memutuskan buat mengambil sebuah sikap, sebuah langkah tanpa modal apa-apa loh. Tanpa modal apa-apa, dia modal keyakinan sama agama dan Tuhannya, dia berani melangkah keluar. Benar, gitu. Benar. Dan thanks God dia disupport banget sama istri ya. Alhamdulillah. Nah, aku mau tahu dong awal-awal kamu mengeluarkan diri dari zona itu tuh pasti banyak gesekan. Benar. Boleh nggak diceritain dikit? Transisi dari zona nyaman ke zona tidak nyaman itu pasti banyak ya. Banyak. Banyak. Artinya ya kita yang tadinya itu punya gaji yang tetap, terus kemudian beralih ke saya ini usaha ya. Usaha artinya memang banyak yang banyak berjuang lah ya. Banyak berjuang dengan istri ini. Jadi kemudian istri juga pintar masak, terus kemudian kita mencoba usaha kuliner. Oh, usaha kuliner berarti sekarang pasti banyak rintangan ya dari awal usahanya. Cuma yang saya mau tanya nih, kita berbicara masalah rezeki ya, bukan gaji ya berarti ya. Betul. Tapi overall aman. Alhamdulillah tercukupi. Lebih aman daripada kemarin masih di kantor? Iya, alhamdulillah. Terus kalau dari keluarga besar sendiri itu ada gesekan nggak ketika kamu memutuskan? Karena kan ya namanya orang tua, namanya keluarga, pasti kan berpikir ya ampun kamu punya anak, kamu punya istri, mau ngasih makan apa gitu kan? Pasti. Itu gimana? Awalnya memang agak berat ya dari kedua orang tua saya tuh. Jadi saya coba artinya menjelaskan dengan pelan-pelan ya, karena kan memang kita nggak bisa langsung pemahaman setiap orang berbeda. Jepret ini nggak boleh itu nggak. Kita pelan-pelan, step by step. Kemudian akhirnya ibu sih akhirnya ngerti, ya udah ini udah jalanmu sendiri gitu kan. Yang penting kamu udah tahu konsekuensinya kayak gimana, ya udah bismillah kita jalan. Gitu. Berarti memang berbeda sekali ya ketika kita mencoba mencari rezeki di jalan yang kita yakini benar sama di jalan yang pura-pura benar. Iya benar. Iya, di jalan yang pura-pura benar. Oke teman-teman, kita tuh sebenarnya mengangkat riba tuh bukan karena satu golongan atau satu kaum tertentu ya. Karena ternyata sebelum saya mengangkat ini, saya coba mempelajari dulu, saya coba mempelajari dengan sangat sederhana ya, saya bukan expert di bidang agama jelasnya. Tapi ternyata di setiap agama, baik Islam yang paling kencang pasti Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, itu semua mengenal kata riba. Dan semua agama
melarang hal tersebut walaupun dengan bahasa-bahasa yang berbeda gitu. Sama seperti ada satu kepercayaan yang bicara tentang jika kamu meminjamkan uang kepada orang lain dan orang itu ternyata menggunakannya untuk hal yang tidak baik, kamu ikut kena dosanya gitu. Mungkin sama seperti yang diambil sama Mas Gema, which is sebenarnya kan bukan dia yang meminjam, uang yang dipinjam sama orang juga bukan uang dia gitu, tapi menurut dia mungkin dia membantu ya jatuhnya ya, membantu proses semua, proses dari awal sampai akhir untuk pinjaman itu. Oh iya, dia membantu proses yang dia tahu bahwa pekerjaan itu tidak halal, gitu ya teman-teman ya. Ya kadang dalam hidup kita dikasih banyak banget dilema galau pilihan mengenai mana baik mana benar. Ya kita nggak berbicara mana baik mana salah ya, kita bicara mana baik mana benar. Nah manusia ini selalu berpikiran mengenai gaji. Selalu mindset kita hidup cukup dengan gaji. Tapi yang kita kadang lupa bahwa rezeki itu murni bukan punya kita. Gitu. Kayak tadi kayak beberapa hal yang saya pelajarin yang tadi kita diskusikan bareng juga tentang semut tadi? Semut yang di dalam tanah itu dapat rezeki dari Tuhan. Tuh. Semut aja dapat apalagi segede gini. Yang semut. Semut rang-rang bersih masuk minyak tanah jadi gini. Ya pokoknya intinya kalau di dalam dakwah tadi ada semut, ada burung bangau. Kalau di dalam agama Kristen itu ada burung aja dikasih makan. Kalau di saya rumput aja dipotongin terus tetap tinggi ya kan? Gitu. Jadi poin hari ini adalah lakukan apa yang menurut hatimu benar, ya, menurut hatimu benar. Karena sometimes hal itu menjadi tidak baik ketika kamu sudah tahu itu salah, tapi kamu tetap lakukan dengan banyak sekali pembenaran, gitu ya. Betul. Mulai dari kamu tahu sampai kamu tetap melangkah di jalan itu, pasti tidak tenang, gitu. Jadi kembali lagi kita tidak mengangkat, kita tidak mendiskriminasi, kita tidak menjudge siapapun ya di sini ya. Saya cuma akan mengangkat bahwa ada loh orang-orang di hidup kita yang berani melangkah keluar dari zona yang dia tahu itu tidak benar dan dia melangkah. Dan berarti sudah setahun ya, Gen? Sudah setahun hidupnya sekarang jauh lebih baik. Oke. Nah, setelah hidup menjadi lebih baik, saya mau tanya satu kali lagi, abis ini kita udahan. Satu kali lagi. Dengan kamu berhenti dengan mengambil langkah kemarin, apa sekarang kamu sudah sangat bersih dari zona tersebut? Oh enggak dong. Enggak ya? Kan masih ada sisa-sisa yang ribawi yang terdahulu. Proses ya berarti ya. Itu masih ada sisanya ya. Itu udah jadi tanggung jawab saya lah untuk selesaikan. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Mas Gema ini membuktikan bahwa minimal kita melangkah dulu. Nah, kembali lagi ke masalah riba tadi. Ketika kita sudah tahu hal sesuatu itu salah dan kita tetap berjalan di dalamnya, itu sudah pasti akan menimbulkan rasa tidak tentram, rasa tidak nyaman gitu. Itu yang mau kita angkat. Jadi tetap jalan terus. Ingat bahwa gaji itu tidak sama dengan rezeki. Gaji itu manusia yang bikin, ya. Gaji itu dikasih sama manusia, memang dititipkan lewat Tuhan. Tapi kalau kita berpatokan sama Tuhan pasti bantu, Tuhan akan cukupkan kita, apalagi kita yang punya anak loh. Tuhan pasti cukupkan kita, percaya aja. Dia selalu punya cara untuk melakukan hal itu. Selama kita tahu kita berjalan di jalan yang baik atau jalan yang benar, karena berbeda ya teman-teman ya. Sekedar baik semua orang bisa, tapi nggak semua orang berani berjalan di jalan yang benar. Alright Mas Gema, terima kasih banyak, sukses buat bisnis dan pekerjaannya. Sama sukses juga. Tetap menjadi figur yang luar biasa buat keluarga Mas Gema ya. Alright, terima kasih sudah duduk manis.